wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugas sebagai TKD Amin Jawa Barat nih kan masih terus ada, dan itu tuh ujungnya berarti di kapan, Kang? Ya sampai KPU pengumuman ya. Ah, Hasilnya bagaimana gitu kan. Apa selesai, apa lanjut gitu kan. berarti kegaduhan riuh sana sini segala macam itu tuh sumbernya si rekap yang mestinya bukan menjadi patokan. Begitukah? Kalau kegaduhan mah banyak, Ah, macam-macam sumbernya. macam-macam. Tadi misalnya ketidakkompetenan KPPS yang baru. Hmm. Kemudian juga Sirekap. Kemudian juga di tingkat PPK juga. Ada juga PPK yang ngotot harus pakai Sirekap, soalnya Sirekapnya wajib. Ah, Ada yang lebih parah lagi. Jadi C1 harus menyesuaikan dengan Sirekap. nah itu. Ya kan? Ya. Karena itu mau pipaseaun gitu kan. Itu piributeun gitu. Kan saking nggak paham gitu ya. Bisa bener nggak paham, bisa pura-pura nggak paham kan. Kalau di politik mah kan apa saja bisa terjadi gitu. Ini sudah bikin gaduh. Semua orang sudah bicara. Bahkan bicaranya sudah ada yang sampai jauh. Diskualifikasi 02, pemakzulan Jokowi. Wah, ini udah kemana-mana ini. Gara-garanya si rekap itu kan, Kang? Ya, Salah satunya gitu, ya salah satunya iya, Di luar tapi yang bukan pencoblosan. bukan hanya itu, banyak hal. Misalnya kan saya juga mau komentar misalnya Bawaslu. Ya. Tidak ada mekanisme hak angket dalam pemilu. Ya. Ya kan? Menurut Bawaslu itu. Menurut Bawaslu. Ya betul, kalau urusan apa? Urusan pencoblosan, urusan ini itu bukan urusan hak angket. Tapi Bawaslu lupa gitu. Menggerakkan aparatur sipil negara itu kan bisa di hak angket. Menggerakkan oknum aparat penegak hukum kan bisa hak angket. Ya kan, apabila presiden terbukti melakukan ya kan pelanggaran konstitusi, menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi hasil pemilu, ya kan, saya kira itu layak untuk dibahas di hak angket gitu. Jadi ya Bawaslu bukan wilayah dia sebetulnya ngomong begitu. Sama lah kayak KPU ngomong terbuka dan tertutup gitu, proposal terbuka tertutup kayak KPU yang ngomong kan. Kan kata saya itu kan bukan wilayahnya dia. Oh yang Mahkamah Konstitusi. Udah gitu Mahkamah Konstitusi yang begitu kan. 9 hakim MK diputuskan melanggar kode etik itu kan bukan hoax. Sekarang kalau misalnya dia biarkan itu, proses cawe-cawe itu dibiarkan aja, ya kan, oknum aparat bergerak, mengarahkan pemenangan dengan hibah, dengan money politik secara TSM yang sulit untuk dibuktikan, gitu. Nanti pada akhirnya kan masalah kepercayaan yang jadi pertaruhannya. Dan kalau sudah kehilangan kepercayaan, maka berikutnya kehilangan legitimasi. Kalau sudah kehilangan legitimasi, berbahaya. Aparat penegak hukum sudah tidak dipercaya. Kang Haru, yang menarik adalah apakah hak angket ini akan berujung pada sampai mana ujungnya kira-kira? Apakah sampai pada pembuktian ada kesalahan besar dilakukan KPU dan pemerintah sehingga dibatalkan, atau sebagian teman-teman yang bilang ini harusnya sampai ke ujungnya ini pemakzulan? Gimana menurut Kang Haru? Iya kan, hak angket lanjut kan interpelasi. Minta penjelasan. Interpelasi lanjut ke hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat, nanti DPR apa pendapatnya? Misalnya DPR berpendapat terjadi pelanggaran pemilu, terjadi pelanggaran konstitusional, maka masuk ke Mahkamah Konstitusi kan? Mahkamah mengamankan konstitusi, disitulah paman berada. Yang sekarang sedang berjuang menuntut di PT UN untuk dikembalikan jadi ketua MK katanya. Iya, jadi bukan paman luar biasa kan. Jadi ini menyalah pamanku meren gitu ya, kalau bahasa anak-anak sekarang begitu. Jadi ya kan sebetulnya kan sudah melanggar kode etik, kan tidak patut.
paman ini menuntut posisinya kembali. Ya, tapi kan kita melihat proses pemilu sekarang kan kita boleh berpandangan mungkin ya. Tampaknya kewarasan kita sudah berkurang sekarang. Yang menarik juga kan, kita lihatnya hari ini kalau di Jakarta sana tuh kok kelihatan semakin mendekat nih kubu 01 dan 03 ini. Ya kan ada yang berusaha tidak ada putaran kedua. Yang mungkin sempat nggak kehitung itu kan DPR-nya masih ada sekarang. DPR kubu 01, DPR kubu 03 ketemu. Jadi mayoritas. Jadi mayoritas. Yeah. Kalau mereka misalnya setuju ada hak angket, hak angket mah nggak akan ngejar KPU. Hak angket mah akan ngejar pemerintah. Kamu benar nggak jadi pemerintah? Kalau kamu nggak benar jadi pemerintah, kamu melakukan pelanggaran, gitu, nanti akan berdampak pada hasil pemilu. Berarti pemilunya nggak sah. Gitu. Balik ke undang-undang. Gitu. Jadi yang penting mah tadi paman tidak membuat pasal karena paman tugasnya bukan buat pasal. Gitu. Nah, tapi kalau di Jawa Barat sendiri kan, kira-kira apakah sudah ada komunikasi dengan kawan-kawan 03 terkait ini? Belum ya. Urusan pusat aja. 03 belum. Gitu. Ya, jadi sekarang kan kita lagi fokus jagain suara. Semua pelanggaran kita catat. Yang menarik juga kan kita menyaksikan secara langsung kemarin semuanya, saya kira kalau mau mengedepankan sedikit saja kejujurannya gitu, bagaimana politisasi bansos, serangan pajak dan seterusnya itu datang bertubi-tubi, konon katanya jauh lebih telanjang dibandingkan 5 tahun yang lalu. Tapi kemudian kita melihat khususnya beras gitu, yang konon sudah sangat banyak digelontorkan, sekarang jadi mahal dan langka. Apakah ini karena habis dipakai bansos kemarin, itu sepengetahuan Kang Haru, atau ya ini sih lebih ke manajemen yang tidak tepat atau bagaimana? Ya, saya kira banyak faktor lah kenapa langka. Kemudian kenapa mahal. Ya kan kita mah belum lupa masalah minyak goreng. Gitu. Ya sebagai politisi makan kita boleh jadi mengembangkan pemikiran kita. Gitu. Apalagi ada pernyataan nanti bansos bulan Juni keluar. Jadi si rakyat tuh dibuat lapar, gitu, dibuat susah. Lalu ya, kemudian gitu, nanti kami yang jadi pahlawan. Gitu. Loh, kan begitu selama ini. Ya kan? Minyak langka, minyak mahal. Terus tiba-tiba ada menteri dan ketua partai yang membagikan minyak. Seolah-olah kita nggak bisa memahami antara ketua partai dengan menteri gitu. Dan ternyata rakyat nggak paham. Gitu. Rakyat nerima aja. Nerima aja. Gitu. Nah ini kan mau sama polanya gitu. Jadi sebetulnya sulit sekarang tuh mau dibuktikan karena kan memang TSM terstruktur, sistematis dan masif. Jadi memang bukan orang baru kemarin sore yang main. Gitu. Itu kejadian di saya sebagai relawan. Ada yang sudah terbina hampir 1 tahun di Indramayu. Itu jumlahnya sangat besar, banyak. Ternyata geser di hari-hari. Itu relawan kami, bukan relawan teman-teman yang lain, relawan kami sendiri gitu. Geser. Kemudian saya dapat informasi lagi di Jawa Tengah, di lumbungnya PDIP, itu juga sama nih. PDIP yang menang, tapi presidennya 02. Artinya seperti yang tadi Kang Haru sampaikan, ini seperti gerakan yang tidak pernah ada sebelumnya di Indonesia gitu. Gimana segala cara mereka lakukan, mereka mainkan, mulai dari intimidasi, reward, apalagi yang lain-lain. Barangkali closing statement Kang Haru untuk para pendukung Amin Jawa Barat, apa nih ke depan yang dengan berbagai fenomena yang sudah terjadi barusan, kita harus ngapain nih ke depan nih? Minggu lalu Pak Anies kan ke Bandung. Iya. Ada sidang promosi Pak Ramadan Pohan. Iya, di Unpad. Saya hadir. Hadir. Saya kan kasih tahu juga soal protokol. Nih Pak Anies mau ke Bandung. Aduh,
saya mau ke Jogja, saya bilang. Gitu. Hanya Pak Anies telepon. Gitu. Nanya kabar. Terus berikutnya dia nanya, apa yang terjadi katanya di Jawa Barat? Ya, saya bilang, mereka menggunakan semua yang ada secara masif. Kita di tengah-tengah keterbatasan, mereka di tengah-tengah keberlimpahan. Semua kan sebetulnya tidak ada fenomena baru. Dari awal kan kita sudah bilang, mereka punya logistik, mereka punya SDM, oknum aparat, bahkan presiden juga mengatakan presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak. Saya bilang kurang apa lagi? Itu yang sedang bekerja gitu. Jadi bukan tidak ada pergerakan apa yang kita sudah duga, itu bukan. Bahkan menurut saya sebetulnya cara ini bukan cara baru, cara lama, masa kita lupa. Nah di telepon itu saya tanya, Mas Anies mau gimana? Jangan-jangan udah siap-siap, saya bilang, jadi menteri dengan Caimin. Enggak Kang Harun, insya Allah kita akan membersamai gerakan perubahan ini. Karena saya khawatir kalau mereka sudah ditipu berkali-kali oleh orang yang berbeda, jangan sampai mereka merasa ditipu juga oleh kita, dan kemudian mereka tidak bisa lagi dikembalikan kepercayaan. Jadi keren. Ya sekarang kita standby semuanya di sini, nggak kemana-mana. Posisinya begitu. Gitu. Ada lagi nih yang nanya, apa sih yang ditakutin dari hak angket? Info pada heboh. Yang takut kan mereka, nggak kita. Ada yang takut penjelasan berarti ini, ada yang belum ngerti. Kira-kira apa yang ditakutkan oleh pihak? Harusnya mereka yang ngomong ya. Kenapa sih kamu takut? Ya. Kalau kata KPK, kalau bersih kenapa harus risih? Kalau Anda benar, kenapa Anda takut? Ya, ya. Justru hak angket ini upaya menyelamatkan demokrasi, menghentikan upaya kecurangan, supaya hasil pemilunya legitimate, supaya kepercayaan rakyat tidak hilang. Kalau sekarang hak angketnya dihalang-halangi, itu menutup lagi kanal-kanal ini. Kalau kanal-kanal ditutup, keluarnya, percayalah, gitu. Nanti saya ngomong jangan lagi, percayalah, gitu. Ya kan? Sebuah kekuatan rakyat, sebuah kekuatan yang murni berdasarkan hati nurani, ya mungkin harus sampai pada titik yang kalau dalam bahasa NLP itu sampai pada titik rasa sakit. Kayak orang sakit gigi, giginya bolong. Gigi bolong kan nggak akan ada masalah. Sampai menyentuh rasa sakitnya, sarafnya sudah kena, dia mengatakan enough baru, tapi mahal. Gitu. Dokter. Ya mahal, bayar, mahal. Antri. Mungkin harusnya dia lagi apalah merenya, lagi pelantikan gitu, tapi sakit gigi, kan piamek kan. Yang lain nggak tahu lagi. Nggak tahu. Kenapa bapak itu marah-marah? Kan kita nggak tahu kan gitu. Udah ya, oke, yang lainnya mewakili lah. Baik, panjang kali kita udah berapa menit ini? 30 menit ada ya. Terima kasih banyak Kang Haru. Sami-sami. Insya Allah bermanfaat buat pendidikan politik untuk kita semua, khususnya warga Jawa Barat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.